Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Ardiani Effendi Nasution dengan NIM 42211311028 dari kelas PSPK 2022A. Di video ini saya akan membahas materi kimia SMA, yaitu mengenai materi ikatan kimia. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Nah, materi yang akan saya bahas pada ikatan kimia ini yaitu yang pertama, ikatan ion, yang kedua, ikatan kovalen, yang ketiga, ikatan logam, dan yang keempat, bentuk molekul. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih ikatan kimia itu? Ikatan kimia merupakan hubungan atau keterkaitan beberapa atom dalam molekul atau ion. Ikatan kimia juga melibatkan daya tarik-menarik antara beberapa partikel bermuatan yang membentuk struktur sifat kimia dari zat-zat kimia. Zat kimia terbentuk dari elemen tunggal atau lebih yang saling berkaitan bersama ikatan kimia. Sekarang kita masuk kepada submateri yang pertama, yaitu ikatan ion. Nah, pada kestabilan unsur-unsurnya, yaitu unsur-unsur di alam umumnya tidak stabil, sehingga ditemukan dalam bentuk senyawanya. Atom-atom unsur tersebut saling berikatan membentuk molekul unsur atau molekul senyawa. Untuk mencapai keadaan yang lebih stabil, gas mulia merupakan unsur golongan 8A dan bersifat inert. Hal ini karena gas mulia sulit bereaksi dengan atom unsur lainnya. Di alam, gas mulia berada sebagai atom tunggal. Atom-atom gas mulia bersifat stabil karena kulit terluarnya terisi penuh oleh elektron. Nah, teman-teman bisa perhatikan tabel di bawah ini, yaitu tabel konfigurasi elektron gas mulia, di mana di sini ada contoh unsur helium yang memiliki konfigurasi elektron 1s2 dan elektron valensinya 2. Yang kedua itu ada unsur neon memiliki elektron valensi 8, argon, kripton, xenon, dan radon juga memiliki elektron valensi 8. Next. G.N. Lewis dari Amerika dan W. Kossel dari Jerman menjelaskan bahwa kestabilan suatu atom unsur dalam ikatan kimianya terkait dengan upaya atom unsur tersebut untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Dikemukakan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar dari dua atom yang berikatan akan berubah sedemikian rupa, sehingga konfigurasi elektron kedua atom tadi sama dengan konfigurasi elektron gas mulia, yaitu mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Pernyataan ini juga disebut dengan aturan oktet. Nah, yang kedua itu unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium stabil dengan 2 elektron valensi seperti helium disebut dengan aturan duplet. Next. Nah, aturan duplet dengan aturan oktet itu apa sih? Aturan duplet yaitu konfigurasi elektron stabil dengan 2 elektron pada kulit terluar, sedangkan aturan oktet yaitu konfigurasi elektron stabil dengan 8 elektron pada kulit terluar. Suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron. Di sini saya memberikan contoh mengenai unsur natrium, di mana memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, mempunyai elektron valensi 1, sesuai kaidah oktet, unsur ini akan stabil dengan cara melepaskan satu elektron tersebut membentuk ion Na+, di mana Na menghasilkan Na+, ditambah 1 elektron. Next. Pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar yang berperan, yaitu elektron valensi.
Elektron valensi dapat digambarkan dengan struktur Lewis, yaitu lambang kimia suatu atom atau ion yang dikelilingi oleh titik elektron valensi. Teman-teman bisa melihat struktur Lewis unsur-unsur golongan utama, yaitu pada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 8A. Selanjutnya, dalam pembentukan ion, ikatan ion atau elektron elektrovalen umumnya terbentuk antara atom logam dan non-logam. Hal ini terjadi karena atom unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Ikatan antara ion positif dengan ion negatif melalui gaya elektrostatis disebut ikatan ion. Contohnya yaitu senyawa garam dapur NaCl terbentuk dari ikatan ion antara atom Na dengan atom Cl, di mana Na dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, sehingga Na menghasilkan Na plus ditambah 1 elektron. Cl mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, sehingga Cl ditambah 1 elektron menghasilkan Cl-. Dengan ikatan ion yaitu Na plus ditambah Cl- menghasilkan Na plus. Teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi pembentukan ikatan ion pada slide tersebut. Adapun sifat fisis dari senyawa ion yaitu yang pertama, wujudnya padat jika berada pada suhu kamar. Yang kedua, kristalnya keras namun rapuh. Yang ketiga, senyawanya larut di dalam pelarut polar seperti air. Yang keempat, senyawanya bisa menjadi penghantar arus listrik karena dengan bentuk lelehan atau cairan, ionnya mampu bergerak bebas. Selain itu, dalam wujud terlarut, dalam pelarut polar juga dapat menghantarkan listrik karena terionisasi. Sedangkan pada wujud padat tidak bisa menghantarkan arus listrik karena ionnya tidak bisa bergerak bebas. Yang keenam, senyawa ini memiliki titik didih dan titik lebur tinggi dikarenakan memiliki adanya gaya elektrostatis di antara kation dan anionnya. Untuk submateri berikutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama atau share elektron agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non-logam. Penggunaan pasangan elektron dalam ikatan kovalen dapat digambarkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis menggambarkan jenis atom-atom dalam molekul dan bagaimana atom-atom tersebut terikat satu sama lain. Nah, ikatan kovalen itu terbagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama itu ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasangan elektron atau 2 elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Contohnya yaitu pembentukan senyawa HCl. Konfigurasi elektronnya yaitu hidrogen dengan konfigurasi elektron 1s1 sehingga elektron valensinya sama dengan 1. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, diperlukan 1 elektron, yaitu konfigurasi elektron Cl, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, sehingga Cl mempunyai elektron valensi sama dengan 7. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, sesuai kaidah Octet, maka diperlukan 1 elektron, yaitu struktur Lewis pembentukan HCl dapat teman-teman lihat di layar. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron atau 4 elektron
elektron oleh dua atom yang saling berikatan. Jika pasangan elektron yang digunakan bersama sebanyak 3 pasangan disebut ikatan kovalen rangka 3. Contohnya yaitu pembentukan O2 dengan konfigurasi elektron O yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 sehingga elektron valensinya sama dengan 6. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil sesuai kaidah oktet maka diperlukan 2 elektron. Teman-teman bisa melihat pada layar. Next. Untuk ikatan kovalen yang terakhir yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektronnya digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, teman-teman coba perhatikan contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion H3O+ pada layar. Di mana tanda slide ya. Di mana tanda panah menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom oksigen. Ion hidronium H3O+ dibentuk dari molekul H2O yang mengikat ion H+. Pada molekul H2O, atom oksigen mempunyai 2 pasang elektron bebas, sedangkan ion H+ tidak mempunyai elektron. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk oleh salah satu pasangan elektron bebas dari oksigen dengan ion H+. Adapun sifat spesies dari ikatan kovalen yaitu senyawa kovalen ada yang membentuk struktur molekul sederhana, misalnya CH4 dan H2O. Ada juga yang membentuk struktur molekul raksasa seperti SiO2. Selain itu, ada atom-atom yang membentuk struktur kovalen raksasa, contohnya karbon dalam intan. Yang kedua, titik didih senyawa kovalen bervariasi, ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Yang ketiga, metana memiliki fase gas. Pada setiap molekulnya terdapat ikatan kovalen yang relatif kuat. Di antara molekul-molekul CH4 terdapat gaya antar molekul yang lemah. Pada saat dipanaskan, masing-masing molekul CH4 mudah terpisah, sehingga titik didih metana rendah. Yang keempat, pada intan, atom C dengan C lainnya berikatan kovalen sangat kuat, membentuk struktur raksasa sehingga titik didihnya tinggi. Senyawa dengan struktur molekul raksasa tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik kecuali grafit, yaitu karbon pada batu baterai dan isi pensil. Untuk submateri berikutnya yaitu ikatan logam. Atom logam mempunyai keelektronegatifan rendah, artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan di dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak di antara semua kation, membentuk lautan elektron. Gaya elektrostatik antara muatan positif logam dan muatan negatif dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut. Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut dengan ikatan logam. Nah, contoh gambarnya yaitu pada layar. Adapun sifat spesies dari ikatan logam yaitu yang pertama penghantar listrik dan panas yang baik. Elektron yang bebas bergerak pada lautan elektron menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik, sehingga logam banyak digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel. Yang kedua, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi, di mana atom logam tersusun rapat membentuk struktur raksasa, sehingga logam mempunyai titik leleh dan kekerasan yang tinggi. Dengan demikian, logam banyak digunakan sebagai penghantar panas. Nah, sifat yang ketiga yaitu bersifat keras namun tidak mudah patah. Hal ini menyebabkan logam mudah dibentuk dengan ditempa dan digunakan untuk perhiasan atau pajangan dengan bentuk yang indah.
masuk materi yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu bentuk molekul. Bentuk suatu molekul diperkirakan melalui jumlah dan struktur atom penyusunnya. Untuk lebih paham kriteria molekul, bentuk molekul bisa digambarkan ke dalam model fisik. Ada metode dasar yang dapat digunakan dalam meramal bentuk molekul dalam struktur Lewesnya apabila jumlah elektron sekitar atom pusat diketahui. Pedoman strategi ini adalah dengan mengasumsikan bahwa akan terjadi gaya tolak-menolak pada pasangan elektron suatu atom satu sama lain di kulit. Strategi ini disebut model Valence Shell Electron Pair Repulsion atau VSPR, di mana karena gaya tolak-menolak antara elektron berbeda-beda mengakibatkan pasangan tersebut saling menjauh satu sama lain. Gaya tolak-menolak ini diminimalkan dengan bentuk yang dipilih molekul. Selain itu, terdapat suatu teori yang menyempurnakan teori VSEPR, yaitu teori domain elektron. Teori ini didasarkan pada gaya tolak-menolak elektron di kulit terluar atom pusat yang dipakai untuk meramal geometri molekul. Domain elektron ialah posisi elektron atau daerah kemungkinan adanya elektron. Kemungkinan di dalam molekul ditemukan PEI atau pasangan elektron ikatan dan PEB pasangan elektron bebas. Teori domain elektron memiliki prinsip dasar seperti berikut, yaitu yang pertama, domain elektron akan memilih formasi untuk meminimalkan gaya tolak-menolak pada kulit terluar atom pusat. Yang kedua, PEB hanya terikatkan pada satu atom dan dapat bergerak lebih leluasa sehingga memiliki gaya tolak-menolak yang lebih kuat dari PEI. Urutan kekuatan tolak-menolak di antara pasangan elektron adalah sebagai berikut, yaitu PEB dengan PEB lebih besar dari PEB dengan PEI dan lebih besar dari PEI dengan PEI. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kurang atau lebihnya penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.